Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP pada Microsoft Excel. Sebelum saya lanjut, saya bakal menjelaskan sedikit. VLOOKUP itu dia mencari data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu dia mencari data secara horizontal. Ya, jadi di sini saya mempunyai 3 tabel, ada tabel jadwal pelaksanaan ujian, ada tabel kelas lab dan waktu atau jam, ada tabel pengawas. Ya, jadi di sini saya bakal mengisi di bagian tabel jadwal pelaksanaan ujian. Nah, di tabel pelaksanaan ujian ini kita bisa melihat bahwasanya di kolom kelas ya yang berada di tabel kelas lab dan waktu itu, di kolom kelas ini dia punya data itu ke bawah ya, vertikal ya. Jadi kita langsung aja kita buat rumus VLOOKUP karena dia vertikal ya. Kita klik bagian sini kodenya, lalu tinggal kita lakukan pembatas koma ya. Sebelumnya di masing-masing Excel itu dia berbeda-beda, ada yang titik koma dan juga ada yang koma. Berhubung karena saya pakai yang koma, maka saya di sini menggunakan koma di sini ya. Jadi langsung kita blok aja selanjutnya di tabel kelas lab dan waktu yang kita blok di bagian sini isinya ya, ini isinya. Nah, habis itu kita kunci agar tidak berpindah ketika kita tarik secara otomatis nanti ke bawah ya. Lalu habis itu kita tinggal tekan koma. Lalu kita bisa melihat di sini di tabel kelas lab dan waktu kolom kelas dia berada di kolom kedua ya. Maka kita tulis di sini, kita isi 2. Lalu tinggal kita lakukan buat lagi, kita lakukan koma lagi, lalu kita klik di false ya. Langsung tinggal tutup, lalu tinggal kita enter. Nah, di sini kita suci nih. Nah, habis itu kita langsung tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah bakal langsung sesuai bahwasanya di kode KS dia berada di kelas kitab suci, di kode TD dia berada di kelas tradisi, di kode MG dia berada di kelas magisterium. Sama ya. Ya, baik. Jadi selanjutnya di sini saya bakalan lanjut lagi di bagian kolom lab di tabel jadwal pelaksanaan ujian ya. Jadi berhubung karena di tabel kelas lab dan waktu ini masih vertikal ya, katanya vertikal ya ke bawah semuanya, maka saya tulis vertikal alias VLOOKUP ya. Aduh sorry, agak sedikit lagi. VLOOKUP nih ya. Langsung tinggal kita klik sama saja seperti yang sebelumnya, lalu kita klik pembatas lagi, lalu kita blok juga sama yang kayak tadi ya. Lalu kita tekan F4 ya untuk penguncinya, lalu tinggal kita tekan koma, lalu kita lihat di sini di tabel kelas lab dan waktu bahwasanya di kolom lab itu dia berada di kolom ketiga ya, sehabisnya kelas. Jadi 3, masukkan 3 di sini, koma lagi, lalu tekan false. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya true dan false ya. True itu kita lihat perkirakan kecocokan, false itu pencocokan sama persis ya. Maka dari itu kita harus menggunakan false biar dia sama persis ya. Jadi tinggal tarik balik. Kenapa nggak gunakan true aja biar tim ngira-ngira? Bisa, tapi datanya bakalan seperti ini. Dia bakal perkira-kira, tidak sama persis. Nah, bakal diubah kan? Jadi bagian kode MG ini dia tidak bakal terbaca ya. Dia bakal mengikuti di kode KS di lab A seperti itu. Maka kita harus menggunakan false agar dia pencocokannya sama persis. Oke, lanjut ya. Saya tinggal copy jadi sini. Lalu saya lihat bagian rumusnya ini kita harus pindahkan karena dia bergeser. Lalu tinggal kita lihat di sini lagi, kita tinggal isi berhubung karena di jam ya. Kolom jam ini di tabel kelas lab dan waktu dia berada di kolom keempat ya, sehabisnya lab ya, maka kita harus masukkan 4. Lalu di sini kita harus klik false ya, false seperti ini. Kita tekan enter. Sorry, ini saya perbaiki dulu sedikit. Tadi ini soalnya dia true ya.
tinggal kita tarik aja ke bawah sesuai tadi. Nah seperti itu, disesuaikan bahwasanya di kode KS berada di jam 8, kode TD dia berada di jam 9, dan kode MG dia berada di jam 10 ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat bagian pengawasnya ya. Pengawasnya ini dia patokan ke kode ya, yang kode tabel kelas lab dan waktu, dan juga di tabel jadwal pelaksanaan ujian, berarti dia patokannya di kode pegawai ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pengawas ya. Di kolom pengawas di tabel jadwal pelaksanaan ujian, kita bisa melihat di sini di tabel pengawas dia punya data menyamping ya, isinya menyamping, jadi dia horizontal ya. Maka kita menggunakan rumus lookup seperti ini. Seperti biasa kita langsung klik, berhubung karena kepalanya di sini di lab, maka kita klik bagian lab ini ya. Lihat juga bagian sininya, dia bagian mananya. Kalau misalnya di bagian kode kita langsung klik kode, tapi kalau di lab kita klik dari lab ya, di kolom lab. Oke, langsung kita lakukan koma lagi. Habis itu kita blok bagian isinya ya, bagian isinya yang lab A, lab B, lab C, lab D. Saya sengaja lab D agar kita bisa melihat nantinya bahwasanya apakah datanya juga kebaca atau tidak ya. Jadi saya melebihi seperti itu. Lalu kita kunci agar tidak berpindah-pindah, tekan F4 biar terkunci, lalu tekan koma. Lalu kita lihat di sini pengawas itu dia berada di lab berada di bagian baris kedua ya, baris kedua. Jadi kita klik, masukkan 2. Jangan lupa juga false agar dia pencahayaan sama persis. Kurung lalu enter. Nah, Pak Jojo pengawasnya tuh. Scroll ke bawah bakal sesuai. Jujur Pak Jojo Joni gitu. Ya, seperti itu. Nah, dia bakal kalau mau dibilang apa ya? Saling relasi ya kalau nggak salah itu ya. Nggak tahu sih ya. Maybe sih saling relasi. Jadi ketika kita merubah di bagian tabel kelas lab dan waktu ini ya, soalnya kan data dari sini, data dari tabel jadwal pelaksanaan ujian kan dia mencari datanya di tabel kelas ini. Ketika kita mengubah di kode ini dia bakal error. Kita bisa lihat di sini ya, kita coba KL ya. Soalnya nggak ada kan di sini KL kan, kita coba enter, dia bakal error di bagian TD. Semuanya bakal error. Dia bakal bergantungan. Ya. Dari tabel jadwal ini dari kolom kelas lab dan jam ini dia bergantungan di tabel kelas lab dan waktu ya. Sedangkan di kolom pengawas ini kenapa bisa error juga, karena dia berhubungan juga dengan ini lab ya. Tabel pengawas ada lab ya, jadi berhubungan. Ketika kita ubah bagian satu sini aja langsung semua error ya. Ini artinya error nih, error. Ini error nih, ini error. Ini error ya. Maka dari itu kita harus tulis sama persis ya. Kembalikan lagi TD tadi, enter, dia bakal selesaikan lagi. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini, di labnya di sini menjadi misalnya lab C ya, lab C di sini kita, misalnya sini dah, di sini kita ganti jadi lab D misalnya, lab D. Nah, lab D. Oh ada ya Pak Jujun ya? Oh iya Pak Jun, iya betul. Jangan lab D deh, lab Z dah, lab Z. Nah, bakal error. Bakal error di lab A-nya ya. Soalnya bagian lab A ini dia nggak ada sama sekali ininya, apanya? Apalagi tabel di jadwal pelaksanaan ujian ini dia akan mencari data di tabel kelas lab dan waktu ya kan, jadi nggak error. Nah sedangkan di tabel pengawas ini dia mencari data di tabel ujian ini ya kan, tabel pengawas ini dia mencari data di tabel pengawas ini, sedangkan di tabel pengawas ini tidak ada lab Z yang kita isikan tadi sebelumnya. Maka dari itu di pengawas ini error, soalnya yang ada hanya A, B, C dan juga D. Maka dari itu kalau misalnya kita ubah di sini menjadi lab Z, baru dia bakal kebaca secara otomatis seperti itu. Ya,
Paham kan sampai sini semuanya kan? Oke. Paham dong, gampang kok ya. Oke, saya bakal akhiri. Mungkin cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.